Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آياته الكبرى summa dana fatadalla fakana qauma qausaini au adna. Yang saya hormati Bapak Imam masjid kita, yang saya hormati Bapak Ketua Pembangunan Takmir Masjid, yang saya hormati para tokoh masyarakat, para asatid, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersama menghadiri salah satu perayaan yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita niat dan hajatkan insyaallah taala dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat kita menjadi syafaat kepada kita semua untuk kebahagiaan kita di dunia, khususnya kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah taala. Perayaan Isra dan Mi'raj seluruh dunia kita sudah tahu. Setiap datangnya bulan Rajab, akhir bulan Rajab, memperingati nasang, semuanya, seluruh dunia memperingati. Tak kalah pentingnya perayaan itu dilaksanakan di Indonesia, bahkan sampai pada hari ini kita merayakan. Itu kalau di Makassar perayaan Isra Mi'raj itu mulai 25 Rajab sampai pertengahan Syaban. Jadi 10 dia Bandung apa? Lagi besar ya. Mana peringatan terus. Jadi dia mondok mesti 27 Rajab. Sama dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih malakah dia lebih panjang. Mulai 12 Rabiul Awal sampai akhir Jumadil Tsani. Apa intinya Bapak-bapak? Peringatan kita memperingati
Tidak ada tujuan, tidak ada maksud semuanya itu kecuali melolongan tahu kita mendapatkan maghfirah, pamase oleh Allah Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu kita mendapatkan rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Karena dalam ayat suci Al-Quran, dalam surah Ibrahim, saya ulangi dalam surah Ibrahim pada ayat kelima, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan, memerintahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan firman-Nya, wa dzakirhum bi'ayyamillah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ingatkanlah kepada para hamba untuk memperingati bi'ayyamillah, hari-hari besar Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana maksud hari-hari besar Allah Ta'ala? Hari-hari ia nabanggakan, na'agungkan Allah Ta'ala. Seperti pada hari ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, Maha Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah sendiri yang memuji dirinya. Ini satu pertanda bahwa kalimat yang akan datang itu sangat penting. Sampai Allah sendiri mengucapkan Maha Suci Allah. Suatu hadis baginda Rasulullah, perintah Rasulullah, beliau bersabda, jika melihat atau mendengar sesuatu menakjubkan dirimu, maka katakanlah subhanallah, atau katakanlah masya Allah. Kalau ada sesuatu yang menakjubkan, mengherankan, maka katakanlah subhanallah. Inilah beberapa perintah Rasulullah kita hubungkan dengan keadaan kita di masyarakat. Kadang-kadang kita lupa mengucapkan seperti itu. Apa akibatnya? Sesuatu yang kita puji itu akhirnya menjadi tidak baik. Contohnya, Bapak Ibu, contoh Bapak Ibu jangan belakang, kita punya bayi yang montok, apalagi cantik, apalagi putih. Kebetulan ibunya terlalu cantik. Jadi ada seseorang datang langsung mengatakan, oh gagahnya anaknya, cantiknya anaknya. Dia tidak mengatakan subhanallah atau masya Allah. Tunggu besok anak itu akan sakit, makan atau mawasan, atau dia jatuh. Betul ibu, betul. Sakit dia. Kenapa? Karena kau tidak mengatakan, karena kau tidak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah Rasulullah di sini kalau ada sesuatu yang mengherankan, yang menunjukkan sesuatu aneh, apalagi mengherankan, menakjubkan, maka katakanlah subhanallah atau masya Allah. Itu diatur itu. Sejak zaman dulu sampai sekarang itu rumah-rumah Arab, kalau bulan sekarang masya Allah. Itu rata-rata ada tulisannya di rumahnya masya Allah atau subhanallah. Kenapa? Di sana menjadi suatu kesepakatan yang tidak tertulis. Kalau ada sesuatu yang dipuji, pasti yang dipuji itu kalau tidak mengucapkan subhanallah atau masya Allah, maka yang dipuji itu akan rusak. Kalau kambing, dia cepat mati atau cepat sakit atau semua. Atau pohon-pohonan coklat, bagusnya di sini coklat, bagusnya di sini tanaman enggak. Kalau kita mengucapkan subhanallah, kita ingatkan di sini di mata pengarah yang kita selalu uzkurullaha dzikran katsira, selalulah mengingat Allah sebanyak-banyaknya apapun yang kamu alami. Apakah berupa nikmat, apalagi musibah, apalagi musibah.
berjalan bersama dengan Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba beliau tergelincir sedikit, menyebabkan kelompok beliau, sandal beliau rusak. Langsung dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ahada alladhi qulta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya sebatas sedikit ini engkau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah menjawab, ma min syai'in yu'dika bi qalbika. Tidak ada sesuatu yang merasa engkau sedih hati kemudian kamu mengucapkan inna lillahi, kecuali Allah menghentikan lebih baik daripada apa yang kau sedihkan. Lebih nasabah dengan Allah Ta'ala ada bacaan daripada itu dia nak bersedihkan diri. Jadi kalau kira-kira kita bapak-bapak, ibu-ibu ada sesuatu langsung kita mengatakan inna lillahi, pasti orang lain bertanya siapa yang mati, karena hanya kita tahu bahwa inna lillahi itu ditujukan kepada orang mati. Bukan hanya itu, apapun juga, pohon coklat kita tiba-tiba dimakan hama, langsung kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanaman apa lagi namanya, nilam kita yang biasanya tetangga-tetangga subur dalam waktu 6 bulan, kita tidak pernah muncul-muncul. Apa yang kita katakan? Inna lillahi wa inna, insyaallah Allah akan gantikan lebih baik tanamanmu nanti hidupnya daripada tetanggamu. Kenapa? Karena kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Intinya di sini mengingat Allah. Tapi oleh karena kita tidak tahu, maka begitulah. Karena pengumuman di masjid itu selalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada orang mati. Enggak ada pengumuman yang lain atau kita dengar sesuatu yang menyedihkan, apakah ada orang jatuh atau orang berkelahi atau ada apapun juga yang menyedihkan hati, itu dianjurkan baginda Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu bapak-bapak. Jadi perjalanan baginda Rasulullah sangat luar biasa. Ada 3.000 mukjizat baginda Rasulullah, keluar biasaan terdapat pada diri baginda Rasulullah. Mukjizat yang paling terbesar di antara terbesar Al-Quran. Turunnya Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW itulah mukjizat paling besar. Yang kedua adalah Isra dan Mi'raj. Dari 3.000 mukjizat Nabi yang paling terbesar sesudah Al-Quran adalah Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ini dia ayatnya. Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi abdihi, yang memperjalankan hambanya, lailan, sedikit malam, makanya tidak memakai alif lam, karena sedikit, tidak usah pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, mulai maghrib sampai subuh itu malam. Kalau memakai alif lam, al-lail. Tapi oleh karena tidak memakai alif lam, maka sedikit malam. Itu dalam kajian ilmu bahasa Arab. Perjalanan kemana? Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Kebetulan baginda Rasulullah itu malam, dia bermalam di rumah sepupunya, namanya Ummu Hani. Dia tidak bermalam di rumahnya, agak jauh-jauh sedikit dari Baitullah kalau rumahnya baginda Rasulullah. Sampai sekarang ini kalau kita ke Mekah, itu pasti ada orang mengatakan di bagian sana itu, di belakang dekat rumahnya raja itu rumah baginda Rasulullah. Tapi kalau rumah Siti Hani itu hanya 5 meter dari Baitullah.
Jadi dulu di Baitullah itu sekitar 5 meter itu rumah semua. Nanti sekarang ini tidak ada lagi rumah karena pemerintah ambil, dibeli tanah itu. Jadi itu malam Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Berapa kilo? 2000 kilo. Itu kalau pesawat 2000 kilo itu 1 jam lebih. Bahkan ke Jakarta 2000 kilo 2 jam. 2 jam perjalanan. Kalau perjalanan unta 1 bulan. Begitu perjalanan luar biasa. Kemudian dari Masjidil Haram ke atas langit pertama, itulah disebutkan tadi ayatnya di dalam surah An-Najm. Jadi aktualisasi ayat Mi'raj terdapat di dalam surah An-Najm. Aktualisasi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Dan dikuatkan oleh hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam itu ada 5 kendaraan yang dipakai baginda Rasul. Ada 5 kendaraan. Begitupun ada 5 persinggahan baginda Rasulullah. Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu 5 tempat disinggahi baginda Rasulullah. Apa artinya? Artinya adalah panutan kita kepada baginda Rasulullah. Kalau ada tempat-tempat penting yang ada hubungannya dengan hubungan kepada Allah, maka harus disinggahi tempat itu. Adalah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kendaraan yang dipakai baginda Rasulullah adalah burak. Burak ini bukan binatang dunia, didatangkan dari surga. Enggak ada burak di dunia. Dari surga. Antara bigal itu besarnya itu antara bigal dengan himar. Jadi kalau ada gambar-gambar bilang berwajah perempuan itu bohong. Ada dulu gambar-gambar itu tulisan-tulisan Yahudi itu menggambarkan wajah daripada burak itu, wajah seorang perempuan cantik, itu adalah fitnah. Itu sesuatu yang dikarang-karang, dibuat-buat orang-orang Yahudi. Didatangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah berangkat, di dalam hadis Bukhari disebutkan beliau dibelah dadahnya. Dibersihkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kotor hati baginda Rasulullah? Tidak. Ini hanya sebagai ikutan. Oh, kalau kita mau menghadap kepada Allah, bersihkan dulu hatimu. Jangan dulu ingat dulu nilammu. Jangan dulu ingat coklatmu. Semata-mata kamu persiapkan dirimu mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengertian salat itu as-salatu yang dimaksud dengan salat silatun, hubungan bainal abdi wa rabbih, hubungan antara hamba dengan Tuhan. Jadi kalau mau salat, bersihkan dulu hatimu. Jangan dulu masukkan dulu hal-hal duniawi, kosongkan hatimu. Dari mana Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau bermi'raj, karena dalam mi'raj, Isra Mi'raj itu dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puncak tujuan daripada ayat yang mengatakan linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah zatnya sendiri Allah Subhanahu, dirinya sendiri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan dirinya Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada seorang makhluk pun, malaikat yang dekat pun yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah. Nabi Musa dia tidak bertemu, dia hanya mendengarkan firman-Nya. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berbicara dengan Tuhannya sehingga dia menjadi mulia. Hanya firman-Nya didengar.
Zat Tuhan tidak pernah dilihat. Sehingga dalam Al-Quran sendiri mengatakan, diulangi kembali dalam Al-Quran, Rabbi arini anzuru ilaik. Ya Tuhan, ya Allah, perlihatkanlah dirimu, aku ingin memandang dirimu. Karena tidak ada pangkat derajat yang paling tertinggi kecuali pertemuan antara hamba dengan Tuhan. Makanya balasan surga yang paling terbesar adalah Allah menampakkan dirinya. Dalam Al-Quran suratul Qiyamah, Allah mengatakan, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah pada waktu itu di surga berseri-seri, riang gembira karena dia dapat memandang wajah Tuhannya. Surga pun bersukaria. Surga sebagai tempat kebahagiaan, sebagai tempat untuk mendapatkan kenikmatan, juga ikut merasakan nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Tuhanku, aku memohon kepadamu untuk aku dapat melihat dirimu ya Allah. Apa jawaban Allah? Lantaran kamu tidak akan mampu melihat aku. Para ulama mengatakan, ketika Nabi Musa mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat diri Allah, Allah memberikan kekuatan pendengaran Nabi Musa 7.000 pendengaran. Jadi Allah mengambil 7.000 pendengaran, kemudian diberikan kepada Nabi Musa sehingga dia dapat mendengarkan firman-firman Allah. Ketika Nabi Musa bermohon kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah dirimu ya Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, lantaran kamu tidak akan mampu melihatku. Walakin, firman Allah, akan tetapi, kalau kamu betul-betul memandang diriku, lihatlah, pandanglah gunung yang ada di sana, yaitu Bukit Turi Sina yang diabadikan dalam Al-Quran. Wattini wazaitun wa turi Sina. Di situ pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Karena saking Nabi Musa memohon kepada Allah ingin melihatnya, maka Allah menjawab, Musa, oke, Nabi Musa, kamu akan melihat aku, tetapi dengan syarat pertama, kamu pandang dulu Bukit Turi Sina. Kalau Bukit Turi Sina tetap dalam keadaannya tidak berubah, maka kamu akan dapat melihat aku. Ini dalam Al-Quran. Ayat itu disambung oleh Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung Bukit Turi Sina, dengarkan, falamma tajalla rabbuhu ja'alahu dakka, menjadikan gunung itu hancur luluh rata dengan tanah. Ketika Allah menampakkan kepada gunung, wa kharra Musa sa'ikan, dan Musa pun ikut pingsan. Nabi Musa pun ikut pingsan. Falamma afaka, dalam Al-Quran mengatakan, ketika Nabi Musa beberapa jam, bahkan ada mengatakan beberapa hari, Nabi Musa siuman dari pingsannya, qala, ia berkata, tubtu ilaik, aku sudah tobat ya Allah, aku tidak meminta lagi. Aku sudah tobat ya Allah, rupanya tidak bisa. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia perjalanan Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam keadaan tertidur. Dalam keadaan tertidur, matindoi. Wala Jibril, sola Mikail, natundani. Muhammad, bogi tede, bisa pun Allah Ta'ala. Ini malam kami diperintahkan Allah untuk membawamu ini malam. Untuk berjumpa denganmu. Itulah ayat mengatakan linuriyahu, untuk kami perlihatkan tanda-tanda keagungan kebesaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba ilustrasi sedikit. Ini kalau ada undangan dari Presiden Indonesia Prabowo, ada undangan pada hormat ulama beliau atau itu peneliti diundang Prabowo hari Jumat ada kenakan nanti dijemput dibawa ke Jakarta. Kira-kira bagaimana beliau di sini? Anda malah tidur. Apa datang ke sini gubernur, datang ke sini bupati, apalagi jalan. Nah kami bayangkan, dia mau sahur. Mau kerja bupati mau mau sahur. Gubernur waktu di Cetoa, gubernur wali waktu di Cetoa. Yang anda Allah Ta'ala. Coba bayangkan. Wanita mati dulu. Ya kan untuk para ulama menyatakan maqamuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam angkatlah wanita. Derajatnya baginda Rasulullah pada malam hari itu maqamu berat oleh yang diinginkan. Wa maqamu Musa, kedudukan Nabi Musa maqamu murid oleh yang ingin. Kemudian disita Allah Ta'ala. Tapi Nabi tak, kemudian disita. Kemudian disita. Kemudian apa artinya Bapak? Begitu agungnya baginda Rasulullah. Itulah realisasi daripada ayat Inna Allaha wa malaikatahu. Ini yang mengatakan ayat nomor 4 sebenarnya kalau mau tahu kapan terjadinya itu. Ini waktu kita politik ayat nomor 4 tapi itulah perjalanan sementara pertama mau dihidup kita siap dengan Nabi SAW, mau dihidup kita mana hidup Allah. Jadi hiburannya jangan kita Allah menghibur dia. Mau apa hiburanmu kandu anu dosa. Perbedaannya kenapa mau dihibur Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa mau dihibur baginda? Kemarin 3 bulan lalu selalu bersedih karena kematian istrinya selama. Bapak-bapak yang ada di sini persatuan umat ini. Mengapa tidak bersedih lagi kita? Ibu tu selama 25 tahun nak kita sampai hari jadi apa kesulama tidak pernah mengikuti. Itu ini momen kalau mempertahankan bolehmu berarti yang bolehmu. Tentunya mengapa beda senang dia? Nah ada 10 tu bibir dengan nasi rumah kita. Itu mana dia? Itu menonton. Apa untan senang Khadijah? Nada 80.000. Sudah 80.000. Dan dari Medina, dari Taif, dari Mesir, anak Sukina. Waktu nasihat anak kita, dari nasab anak kita. Waktu nak Islam, anak nasab mati kaki untuk Islam. Ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu? Kalau ibu orang kaya. Anda bisa saya yang pernah memberikan pesan seperti itu.
malahan tidak membiarkan suamimu ada di kantornya, mau lagi-lagi. Kalau kamu lagi-lagi, coba bayangkan berapa ribu dalam riwayat yang lain. Unta, mes satu unta itu 15.000 paling kurang, unta biasa. Unta mau masuk arena ramai sekitar 20 juta, bukan 12 juta. Unta yang masuk dia anak sapi. Nabi Muhammad saya ketika menikah, nasihat Nabi Muhammad, Anda malah melukai. Bahkan setiap hari kematiannya sengaja, baik ibu dengan bu, hari kematiannya sengaja, itu Nabi setiap tahun menyembelih seekor kambing, kemudian disuruh sahabatnya untuk membagi-bagi. Dari itu sahabatnya, Sayyidina Khadijah ini daging kambing bagi-bagi kepada teman-temannya Sayyidina Hajjah waktu dia hidup. Sehingga istri beliau Sayyidina Aisyah cemburu, macamnya apalagi itu sebagai pengalaman itu mau pegang. Kenapa ya Rasulullah masih ingat orang tua? Karena beliau meninggal umur 63 tahun bersama dengan baginda Rasulullah. 40 tahun umurnya. Jangan nabita. Anak meninggal dia sebelum Israel baginda Rasulullah. Karena Israel Rasulullah pada umur 20 tahun, ada mengatakan 21 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Selalu mengingat istrinya. Mengapa? Makruh. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Al-muhlikat yang membuat seseorang itu celaka di akhirat, yang membuat seseorang itu celaka di akhirat, habis beribadah. Apa? Sok pemuta, orang yang sangat pikir, mati ke sana. Pertanyaan tahun ini Islamnya, saya kasih sana jangan membawa apa tahun sini, pakai kepengan. Sehingga penjahat yang biasa-biasa membawa kapal, padahal kapal dibayar seluruh mati. Itu pun juga membawa kapal sebenarnya masalah orang kita. Apa ini membawa kapal diperhati anak kita dan termasuk masalah. Tanah itu sangat masalah. Apa itu? Allahumma salli ala salam aman. Itu salam aman. Apa salam aman? Sampai rasa tahu. Tapi mau salah ada, awas sampai yang mau kapal. Apa yang ada kapal bawahnya? Pun namanya kamu Islamkan kita. Tabung kita. Berarti hubungan dengan kita. Berarti tanpa kamu sadari masalah. Lebih baik kita salawat kepada Rasulullah daripada lawan masalah. Jadi harus kita ingat begitu. Tangan salawat saja. Allahumma kalau saat ini Tuhan juga masalah. Itulah perkataan para ulama. Mungkin ada informasi dapat turun al-mujrim sabi. Pokoklah terjemahan Tomi, terjemahan sinap satu pula. Apa satu pula? Geng kemarin. Hah? Geng. Itu bahasa Indonesia. Gila. Mau coba pula. Mau problema sama dia kayak asal dia. Atau mau penjahat aja sama dia kayak. Bukan atau bola. Tapi mapelau bersama mapelau malu bukan nama apa. Mapelau dalam takdirnya khairun indallah, lebih malah kebencian di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah. Minal abidil bahir, daripada pakar masih kikir. Pakar masih kikir.
Saya membawa kapal, dia membawa kapal itu juga ya. Saya mau mati runa, mau kapal, dia dapat lihat baunya. Karena di sana kita baca-baca, pagi itu dia, wah, mana dia banyak. Ikirwan itu, karena banyak kapal. Coba sudah Khadijah, begitu agungnya. Dermawannya beliau bukan hanya baginda Rasulullah dan sangat terpesona kepada kedermawanan daripada Khadijah. Tapi suatu malam sebelum meninggal beliau, Sayyidah Khadijah, datang Jibril alaihissalam, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk turun malam ini ke bumi untuk bertemu dengan Sayyidah Khadijah. Nasib orang tarik, Jibril, kau tidak boleh berena Sayyidah Khadijah. Kuan kau masalah ni pun Allah Taala. Masalah ni pun Allah Taala. Ketemu dengan Sayyidah Khadijah malaikat. Jibril, malam bisa Khadijah apa Jibril? Malam-malam datang ke rumah saya. Aku datang untuk diberitahu Allah. Salam Allah Taala. Apa jawabannya? Sayyidah Khadijah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ya'ulu ilaika salam wa ahyina bis salam wa adkhilna jannata bis salam. Sayyidah Khadijah itu apa? Mau bilang kita ini tahu. Barang siapa yang mengucapkan sesudah masuk dan sesudah subuh, maka dia termasuk orang yang mensalawat kepada Allah. Artinya salam diselamatkan. Sehingga Allah salah satu nama Allah Asmaul Husna adalah As-Salam. Kenapa begitu agungnya Sayyidah Khadijah? Karena kedermawanannya. Malam begini mana berapa? Saya menjadi tangan aku berapa kali mentak saya sekolah. Diberikan semua kepada kita. Itu setelah dia merasa baginda Rasulullah, maka dicucilah dengan air Zam-Zam. Ada surga air Zam-Zam. Rasulullah berfirman, Zam-Zam lima syuribadah. Siapa-siapa yang meminum air Zam-Zam, maka hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita minum air Zam-Zam menyamu, betul. Betul. Pemaluan urusan dunia di mana? Pemaluan itu menunda zaman. Dari itulah bapak-bapak para ulama kita, berani model tomate, ya kesana loh, dicuci dengan apa boleh saya mencoba saya di dalam apa? Mana pernah kita ini basah? Lah ini tadi dicuci ada Zam-Zam. Karena mau lagi ada Zam-Zam. Mau ada tu minta kasana mau saya. Apa nama mau beli Zam-Zam? Saya dia Zam-Zam masih cari Zam-Zam. Lah itu Kamu benar? Apa mau? Secerege, pepasamu. Mau terakhir mendoya, karena sama air Zam-Zam. Dapat dapat saja apa? Nah, ada biar Zam-Zam itu namanya sudah kamu dengan mana? Bawa siapa? Bahkan air Zam-Zam. Itu bagaimana? Ini contoh tapi terlibat semua. Nabi orang ini terlibat sini. Tapi oleh karena Nabi tak keperluan bagaimana apa Nabi tak. Kita menawarkan langsung di Rasul dari Rasul apa? Rasul dalam perjalanan bagi Rasulullah mantan lagi oh ya apa ulama betul benar
dia susahana, lakukan sambayan, sudah rugi. Mungkin ibadah wanita dari sambayan dari sampai padahkan dia pernah sambayan nah itu apa dia kawai dari masih lupa dapat juga tambah dari dapat juga tambah dari barangnya oh iya mulai udah mulailah saudara mulai kan oke dia dari kami mah apa tadi baru kawai ada mulai ustaznya sama Pak jawab pada saya sendiri anda mempengaruhi ya betul ya namanya sama melaporkan banyak sekali orang di negara mereka itu kan bukan muslim semata mencerita muslim tidak anu baru tidak tapi nabi dalam betul mencerita baru ada apalagi manusia sedangkan anu baru ada cerita tapi anda dalam betul mencerita termasuk nabi maka Allah mendapat apa gimana ada Rasulullah ada di sana kita bicara di dalam Sayyidina Muhammad kata mazaqal basar wa mata anda riwayat kata Nabi sallallahu alaihi oke maksudnya dan baca haram ya baca asal tanpa ada baca asal rasanya kita pernah sampai nama sampai dari nabi berapa orang para nabi menyambut baginda Rasulullah 124.000 nabi-nabi baik nabi 124.000 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran nabi dan rasul berbeda yang disebut dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minhum qasasna lakum yang telah mereka kami telah menceritakan kepada nabi dan rasul yaitu 25 dalam Al-Quran wa minhum lam naqsushum dan terdapat banyak itu kami menceritakan ini bercerita baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Musnad Imam Ahmad yang bercerita termasuk Nabi Hidayat termasuk Nabi 124.000 menyambut baginda Rasulullah ya boleh ada sana bawa tena boleh 5 tahun boleh sholat subuh atau sholat sana jalan nggak usah nunggu tak sholat subuhnya apa ya tuh lagi dan hadis Nabi Muhammad innal afdha la ta'kulu ajzat al-amda dia tuh kita ada dan dan tak dapat Nabi Rasul yang masih hidup yang didatangkan Nabi Isa alaihissalam Nabi Idris alaihissalam Nabi Isa Nabi Hidayat alaihissalam sendiri mati akhir zaman Nabi Isa pun yang akan membunuh Dajjal dia akan mendakwakan menurunkan memaklumatkan kepada orang Nasrani yang Nasrani apa yang berubah apa yang sangat kuat dan yang berubah dia tidak terima oleh dan ini apa yang akhir zaman masih 2 pasti dan dia 200 tahun dan muhajir dari dan 200 tahun di kuburan dan mau baca yang demo bahagia taruh sebuah kuburan anu kakak di bagian taruh sebuah kuburan anu masuk Allah dalam masa zaman dua jadi setelah selesai itu sebenarnya dan terutama anu betul ketika berpindah Rasulullah apa kendaraan apa pakai ini ada mau pulang apa mau miraj ini hadis baginda apa saat dia miraj anak ayam anak nunu anak ayam ini ayam minta Rasulullah SAW diberi apa baca dan awal lebih dari 200 suara pertama ada dari pertama
Biro istiftah Jibril, meminta buka Jibril. Mau pindah ke yang pertama, ini ada manja, hanya tidak, ini boleh. Mana Jibril, ya Jibril. Mana ada, ini usulannya. Muhammadun, Nabi Muhammad. Diutus kami. Apa artinya? Itu aja pada lagi pertama diutus kami. Nama memang itu nak boleh kita cari. Dan kami sendiri maksudnya memang nak boleh. Dan mana Ustaz? Boleh. Di dalam hadis yang diriwayatkan para masyayikh, Anda kepada keadaan dan lanjutkan Nabi Adam alaihissalam di tahun apa malaikat dia si hujan dan persoalan apa yang mana ini nama persalaman bisa berlaku adalah ini. Kalau tidak boleh salah apa nama persalaman ini. Menjadi juga berkait apa coba dia apa mana ini nama sampul mana ini. Ya Israel apa coba kamu apa mana nama ayat terakhir ini. Ya Israel pendidikan negara apa coba kamu apa mana nama persalaman atau yang ini. Apa mau Allah Taala jawab yang menjawab. Tidak usah saya menjawab. Tantanya mana ini Muhammad menjawab. Jadi ini apa dibuat tahu dengan ayat para malaikat bagaimana itu. Apa artinya ini? Aktualisasi salawat Allah Taala. Mafalatu salawat Allah Taala di Allah dan malaikat tahu. Dan sudah sebagian keluarga macam berbagai kita. Mana pendidikannya? Itu. Anda boleh lakukan harus dipuji. Yang Al-Quran Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan engkau keraskan suaramu di hadapan Nabi. Pujian ini atau kerjaan? Pujian atau kerjaan? Pujian atau kerjaan? Pujian. Dan bahaya membangun. Walau saja harulah kau. Atau kita kamu lakukan kita. Aku dulu. Antah bertamanukum wa antum la tashkurun. Silakan. Pertama ini sedang pertama dari Adam alaihissalam. Lalu kedua yang boleh saya kasih tahu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi ketiga yang Nabi Nabi Yusuf. Yang keempat Nabi Idris. Kelima yang Nabi Harun. Keenam Nabi Musa. Ketujuh naik dari mana? Dan masa Muhammad yang berapa kasih dan Nabi Anda cinta Nabi Nuh, Anda cinta Nabi Nuh, mengapa yang gimana? Oh pertama cinta Nabi terjadi, lapangkan Nabi cinta terjadi, mana tema? Mau saya ada yang nama dia, saya akan mengalami apa yang akan datang. Apa yang akan terjadi? Disyukuri seluruhnya. Nabi kita disyukuri dia, disyukuri di Makkah. Dan beberapa bulan ini jalan Nabi kita. Anak boleh yang juga menyamalatinya akan menunggu pengantar bahwa pemandadahu mawandakalahu kana amina. Ini ditulis bukan di Makkah, dia menjadi fenomena, dia menjagai menyamalatinya. Allah Subhanahu sangat bersyukur pada Allah. Tetapi kalau dosa dalamnya 100.000. Jangan berhubung kita. Kalau begitu tak langsung Nabi Yahya, Nabi Isa Nabi dia, Nabi Yahudi, Nabi kita pas atau dua kemudian orang Yahudi. Saya jadi terangkan ketika Rasulullah berkata
Rasulullah dibawanya ke berjalan, nasihatkan dia batu besar. Kalau Nabi lewat di bawah, kita dorong ini batu besar. Atau ini Muhammad. Pada lantung dia bawa nak, masalah. Tapi sudah butuh yang tahan dong. Butuh bisu, tahan. Tapi apa butuh mama jangan aja. Ni tak ada ilah. Bisu butuh. Kita juga minta, ben itu belum baru. Si tetangga pakai. Nabi Isa. Kalau pulang lawan, maka taruhu, pemasalabuhu, walakin syubbiha lahu. Kalau tidak pakai maya Yahudi, tapi Allah menyerupakan. Andi kasari, Allah menyerupakan salah seorang daripada pengejar daripada Isa, kemudian Isa mati di lain. Nabi dia, Nabi Yahya, apa saja dia Yahudi? Apa saja Yahudi? Sampai Yahudi, ratusan macam itu keturunan Israel. Apa orang Israel ratusan nabi yang pakai wakat lihumul anbiya. Yang untuk kita untuk BB yang tahuin. Nah untuk untuk apa yang lagi? Pura 5.000 pakai tahun. Kita ini mata kita. Tataran Yahudi. Sehingga itu kemarin dia bisa Yahudi loh apa? Bagi sana itu komunitas Yahudi, dia Yahudi Bandar, contohnya dalam kita Yahudi di mana? Contohnya dia Yahudi Bugis, dia Yahudi Jawa, dia Yahudi Malaysia, di sana seluruh dia bisa Yahudi, dia bisa kelompok. Kalau karena semua partai Nabi, kalau ada Quran, kuno tidak datang malah orang tapi pindah di desa monyet. Kapan aku didarwin? Hasil didik manusia, kebetulan ia naik dari orang kaya. Tak mau didarwin, manusia itu berasal dari mulut. Monyetnya Yahudi, tanya monyet saya dari Yahudi kebetulan. Kenalan Allah Taala. Tampak keras bahwa maksudnya bahasa. Jam 11 lewat jam 12. Ini sudah 1 jam lebih. Insyaallah Taala di waktu yang lain akan sambung daripada inti daripada hikmah daripada isyarat dan yang pasti bahwa kesimpulannya kita memperingati Allah Subhanahu Taala adalah ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulangi memperingati hari-hari besar Isra Mi'raj, 1 Muharram, Nisfu Sya'ban, hingga mana Allah Subhanahu Wa Taala adalah merupakan perintah Allah. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ya Rasul, ingatkan kepada hamba-Ku untuk memperingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hari-hari peristiwa yang terjadi di dalamnya hamba-hambanya mengalami suatu masalah-masalah besar. Allahumma waffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita Bapak Ibu sekalian mengakhiri daripada acara kita membaca doa. Semoga doa kita insyaallah taala segala hajat dari kita khususnya kakunta ini sementara betul barakah Allah. Amin. Walhamdulillah wa bihamdihi ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kami alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa ya rabbana hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa Allahumma salli salatan tujibu wa tujibu Allahumma nas'aluka ولسانا ذاكرا ورزقا ورزقا وتوبة مصروحة وتوبة يا الله يا Tuhan apa yang kau berikan kepada kami
Ya Allah, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن سبحانك وسلام